Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada video pembelajaran kali ini, yaitu akan belajar tentang logika matematika. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang metode pembuktian langsung dan metode pembuktian tak langsung. Nah, untuk lebih memperdalam lagi, pada video kali ini kita akan membahas tentang contoh-contoh soal dari pembuktian langsung dan pembuktian tak langsung. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Untuk contoh yang pertama, yaitu untuk pembuktian langsung. Nah, di sini buktikan bahwa jika n adalah bilangan genap, maka n kuadrat adalah bilangan genap. Nah, untuk membuktikannya, kita memerlukan definisi dari bilangan genap. Nah, kita tahu bahwa definisi dari bilangan genap itu sendiri adalah sama bilangan yang habis dibagi 2. Atau selain itu, kita juga bisa mengatakan bahwa bilangan genap itu adalah bilangan kelipatan dari 2. Nah, dari sini kita bisa menuliskan nih bilangan genap kan contohnya kan 0, 2, 4, 6 dan seterusnya sampai n ya. Itu adalah hasil dari 2 kali 0, 2 kali 1, 2 kali 2 sampai 2 kali k. Di mana k-nya itu merupakan bilangan bulat. Nah, jika n adalah bilangan genap, itu artinya kita dapat menuliskan dengan n sama dengan 2k. Dengan k-nya adalah bilangan bulat. Nah, maka kita dapat memperoleh n kuadratnya itu sama dengan, tadi kan n itu adalah 2k. Maka n kuadrat adalah 2k pangkatkan 2. Maka dapat kita tuliskan 2k dikali 2k, hasilnya adalah 4k kuadrat. Atau kita dapat menuliskan 2 dikalikan dengan 2k kuadrat. Nah, ini kita misalkan 2k kuadrat itu adalah P, di mana P-nya itu merupakan bilangan bulat. Nah, maka di sini N kuadrat itu sama dengan 2P. Nah, berdasarkan bentuk dari N kuadrat sama dengan 2P, dengan P-nya itu adalah bilangan bulat, maka N kuadrat itu kita dapat menyebutkan dengan bilangan genap. Berdasarkan dengan definisi dari bilangan genap ya. Tadi kan definisi dari bilangan genap itu adalah bilangan kelipatan 2. Nah, sedangkan di sini N kuadrat sama dengan 2P. Berarti kan dia kelipatan 2. Sehingga terbukti bahwa jika N adalah bilangan genap, maka N kuadrat juga bilangan genap. Maka sudah terbukti benar. Nah, ini contoh dari jika kita menggunakan pembuktian secara langsung. Nah, apakah soal ini hanya bisa kita kerjakan dengan menggunakan pembuktian secara langsung? Ya, jawabannya tidak ya. Jadi suatu kalimat itu bisa dibuktikan dengan berbagai macam cara. Jadi bukan hanya ada satu cara untuk membuktikan kalimat itu bernilai benar atau salah, tapi ada banyak cara. Nah, ini tadi salah satu contoh cara pembuktian dengan pembuktian secara langsung. Nah, bagaimana jika kita menggunakan pembuktian secara tak langsungnya? Nah, marilah kita perhatikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini sejenis dengan ini, tapi kita mencoba menggunakan dengan pembuktian tak langsung. Nah, sekarang coba kita perhatikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini kita akan mencoba membuktikannya dengan pembuktian tak langsung. Seperti yang kita sudah pelajari kemarin, pembuktian tak langsung itu kan ada dua ya, pembuktian secara kontraposisi atau kontradiksi. Nah, di sini kita akan buktikan bahwa jika n kuadrat adalah bilangan ganjil,
maka N adalah bilangan ganjil. Nah, sebagai buktinya di sini kita akan membuktikan kita menggunakan kontraposisi ya. Kontraposisi itu masih ingat kalian jika ada P maka Q, maka kontraposisinya adalah itu adalah negasi Q. Ya, jika negasi Q, maka negasi P. Nah, maka jika di sini ada, ini berarti P-nya kan N kuadrat adalah bilangan ganjil, terus Q-nya adalah N adalah bilangan ganjil. Maka kontraposisinya adalah jika N bukan bilangan ganjil, jika bukan bilangan ganjil kan berarti N-nya bilangan genap ya, maka N kuadrat bukan bilangan ganjil, yang berarti N kuadrat itu adalah bilangan genap. Nah, jadi ini merupakan kontraposisi dari kalimat yang awalnya ya. Nah, di sini karena N-nya itu merupakan bilangan genap, ini kan ya, kita lihat dari ini, N-nya itu bukan bilangan ganjil. Kalau bukan bilangan ganjil kan berarti bilangan genap ya. Maka di sini karena N-nya itu bilangan genap, maka N-nya adalah 2K, seperti yang definisi dari bilangan genap tadi ya. Maka dengan K-nya adalah bilangan bulat. Nah, sehingga kita dapat menuliskan N kuadrat sama dengan 2K kuadrat. Ini sama seperti yang tadi. Maka kita dapatkan N kuadrat itu sama dengan 2P, dengan P-nya bilangan bulat. Maka berdasarkan definisi bilangan genap, maka N kuadrat itu adalah bilangan genap. Karena dia merupakan kelipatan dari 2 ya. Karena di sini kan 2P. Berarti kan kelipatan 2. Nah, jadi terbukti bahwa jika N-nya itu bukan bilangan ganjil, berarti N-nya bilangan genap, maka N kuadratnya bukan bilangan ganjil, yang berarti N kuadratnya adalah bilangan genap ya. Nah, karena telah terbukti, maka secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa jika N kuadrat adalah bilangan ganjil, maka N-nya adalah bilangan ganjil. Nah, pembuktian ini kita sebut dengan pembuktian tak langsung dengan cara kontraposisi. Nah, bagaimana dari kedua contoh tadi kita dapat membedakan ya mana yang menggunakan pembuktian secara langsung dan pembuktian tak langsung. Jadi untuk menyatakan suatu kalimat itu benar atau salah, kita bisa menggunakan pembuktian secara langsung ataupun menggunakan pembuktian tak langsung. Jadi terserah mana yang menurut kalian lebih mudah. Nah, selanjutnya latihan soal, coba kalian kerjakan. Di sini contoh soal yang pertama yaitu buktikan bahwa jika N adalah bilangan genap, maka N plus 1 kuadrat adalah bilangan ganjil. Yang kedua, buktikan bahwa M kuadrat sama dengan N kuadrat jika dan hanya jika M sama dengan N atau M sama dengan min N. Yang ketiga, andaikan N adalah bilangan bulat, jika N kuadrat adalah kelipatan 4, maka N adalah bilangan genap. Nah, dari ketiga soal ini, silahkan kalian mencoba untuk membuktikannya, bisa menggunakan pembuktian secara langsung ataupun pembuktian secara tak langsung. Silahkan kalian kerjakan. Demikian video kali ini yang membahas tentang contoh soal pembuktian secara langsung maupun pembuktian tak langsung. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa mencoba pembuktian-pembuktian yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya.
saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.